Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Fisika Mar Channel, belajar fisika bersama Kang Mariono. Belajarnya di dunia maya, semoga hasilnya nyata. Di video kali ini kita masih belajar tentang bagaimana cara membaca alat ukur panjang. Dan kali ini kita akan bahas bersama cara mudah membaca mikrometer skrup. Jadi masih ada kaitannya dengan video saya sebelumnya. Terima kasih yang sudah like dan komen di video-video saya sebelumnya, dan mudah-mudahan di video ini juga semakin memberikan kemanfaatan sehingga Anda yakin untuk subscribe video saya. Terima kasih sekali lagi. Mari kita bahas bersama tentang mikrometer skrup. Yang pertama, kita pelajari bagian-bagian mikrometer skrup. Ini gambar mikrometer skrup. Bagian-bagiannya, ya, ini adalah skala utama. Jadi di sini ada silinder yang tetap, yang tidak bergerak. Disinilah tempatnya skala utama tertulis. Kemudian ini ada skala nonius, ya, yang tempatnya di silinder yang berputar. Ya, silinder yang berputar ini tempatnya tertulis skala nonius. Berikutnya, ini adalah pengunci. Fungsinya ketika kita sudah merasa pas mengukur suatu benda, tepat posisinya, maka segera dikunci biar tidak bergeser-geser skalanya. Gitu. Jadi meskipun bendanya terlepas, tapi skalanya tidak bergeser lagi. Ini fungsinya pengunci. Berikutnya di sini, ini adalah bagian dari yang mikrometer yang merupakan frame atau bingkai saja yang menghubungkan antara bagian ini, bagian anvil atau landasan, dengan bagian satunya yaitu spindle atau poros yang berputar. Jadi sebenarnya landasan atau anvil ini sama dengan spindle atau poros putar. Bentuknya sama, cuman yang satu landasan ini tetap tidak bergerak, sedangkan spindle atau poros putarnya itu yang bergerak. Maju mundur menyesuaikan ukuran benda. Maju mundurnya spindle atau poros putar ini karena dari putaran ini, silinder putar ini yang ada skala noniusnya. Jadi ketika kita putar, ya, nanti akan menyebabkan bagian spindle atau poros putar ini maju atau mundur. Nah, putarannya searah dengan putaran skrup, ya, sejalan dengan putaran skrup. Kalau skrup itu kita putar ke kanan, berarti kan maju. Ya, jadi ketika bagian ini diputar ke kanan, ya, putar ke kanan, maka bagian spindle-nya ini akan maju. Sebaliknya, kalau ini diputar ke kiri, ketika kita akan melepas atau merenggangkan, diputar ke kiri, sehingga ini bagian spindle-nya akan mundur, merenggang, sehingga nanti benda yang kita ukur bisa dilepas. Kemudian, ini bagian ujung kanan ada pemutar maju. Ini kenapa dipakai? Karena ini sifatnya tidak permanen, ya. Artinya ketika kita putar sudah menyentuh benda, meskipun ini masih bisa diputar, tapi spindle-nya tidak akan maju terus, sehingga tidak merusak benda dan tidak merubah ukuran benda. Jadi yang penting kalau sudah mentok, ini akan berbunyi. Nanti akan saya contohkan di videonya. Jadi kalau kita putar mundur pakai yang ini, ya. Yang putar maju pakai yang kecil ini. Ini kita simak videonya. Ini adalah mikrometer skrup. Ini bagian belakangnya menunjukkan batas ukur dan skala terkecilnya. Ini penguncinya. Nah, ini kita putar kiri. Ini akan mundur. Ya, merenggang untuk bisa segera dipasang benda. Nah, ini untuk putar maju.
termaju. Kita ambil contoh, kita akan mengukur sekeping uang logam. Ya, dibuka dulu, masih kurang rapat, putar kiri lagi. Nah, sudah masuk. Nah, ini, kencangkan dengan bagian yang paling ujung ini. Nah, itu. Ketika sudah bunyi seperti itu, berarti sudah tepat, sudah mepet. Tetapi tidak menekan terus-menerus. Nah, kita kunci. Kemudian kita baca hasil pengukurannya di sini. Ini skala utama, dan ini skala non-use-nya. Gitu. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana cara membaca skalanya. Jadi ketika kita membaca skala, sebenarnya fokusnya di sini. Fokusnya di skala utama dan skala non-use. Kita sudah ukur bendanya, maksudnya sudah posisikan tepat, kita kunci. Fokusnya di sini, di pembacaan skala. Yang penting sudah terkunci, sudah tidak perlu diotak-atik lagi benda yang kita ukur. Kita fokus pada skalanya. Kemudian sekali lagi di soal-soal secara tertulis ya, cara membaca alat ukur itu bukan seperti ini, gambar seperti ini langsung karena kan terlalu kecil, rumit. Biasanya dipindahkan dalam bentuk seperti ini. Ya, ini. Jadi ini adalah skala utama di silinder yang tetap tadi. Bagian atas, nah ini bagian atas ini ada dua skala, atas dan bawah. Bagian atas ini menunjukkan skala satuan, jadi 0, 1, 2, 3, 4 mm. Bagian yang bawah, ini ada skala lagi, ini adalah skala tengahan, jadi habis 0 berarti tengah-tengahnya adalah setengah, kemudian 1, ini 1,5, dan seterusnya. Kemudian ini adalah skala non-use-nya, skala non-use, ya, itu dari sekali putaran itu adalah 50 skala. 50 skala membagi setengah mili, sehingga satu skala non-use itu adalah 0,01 mm. Gitu. Kita baca. Jadi untuk yang skala utamanya dari gambar ini di sini, garis ini. Jadi batasnya adalah ini, batas di skala non-use. Kita lihat skala utama yang muncul itu di angka berapa? Ini 4. Nah, ini angka yang tengahnya bawah sudah kelihatan. Berarti ini sudah 4,5. Ini 4,5 mm. Kemudian, bagaimana dengan skala non-use-nya? Ya. Di sini. Kita cari skala non-use yang posisinya lurus dengan garis di skala garis horizontal ya, garis horizontal bukan garis skala. Garis horizontal yang membagi bagian skala satuan dan skala tengahan ini, garis lurus ini lurus dengan skala non-use. Jadi skala non-use-nya yang ini, yang bagian yang lurus dengan garis horizontal ini. Ya, kita baca dari bawah ya, ini kan 10, berarti ini 11, ini berarti 12. Ya, 12 atau berarti ini nilainya 0,12 mm. 0,12 mm. Karena 12 kalikan 0,01 mm. Sehingga hasil pengukurannya adalah 4,5 ditambah 0,12 jadinya 4,62 mm. Seperti ini cara membacanya. Jadi di skala utamanya kemudian ditambah di skala non-use. Contoh berikutnya. Nah, ini gambarnya lebih besar biar lebih jelas. Skala utamanya kita lihat ya. Ini garis ini penutupnya yang sudah kelihatan itu skala berapa? Ini 5, 6, 7, ini 8 ya. Skala utamanya adalah 8 mm. Ini. Tengahannya yang bawah belum kelihatan, berarti belum sampai 8,5. 8 lebih. Nah, kelebihannya ini kita baca di skala non-use-nya ini. Ini 15, berarti di sini yang lurus ini ya, lurus.
garis ini adalah 16. Jadi skala nonisnya adalah 0,16 mm. Sehingga berdasarkan gambar ini, hasil pengukurannya adalah 8 mm ditambah 0,16 mm, jadinya 8,16 mm. Nih contohnya. Saya kasih contoh lagi, biar lebih paham. Ini. Nah, gambarnya agak beda, tapi prinsipnya sama saja sebenarnya. Ini skala utama, ya, satuan di tengahan, dan ini skala nonisnya. Skala utamanya kita baca, kita lihat. Ini, ya, terdekat dengan garis batas ini, 4. Berarti 4 mm, karena yang tengahnya belum muncul. Jadi kalau udah muncul tengahan, ya berarti 4,5, tapi belum kelihatan, berarti ini masih pada skala 4. Tapi 4-nya sudah lebih agak banyak ini. Nah, kelebihannya, kita tulis dulu gini, skala utama 4 mm. Kita lihat kelebihannya di skala nonius, ya, bacanya dari bawah ke atas. Ini tepat di garis ini, ya, ini di angka 30. Skala noniusnya 0,30 mm. Sehingga berdasarkan gambar ini, hasil pengukurannya adalah 4 mm ditambah 0,30 mm, yaitu 4,30 mm. Nih, udah cukup jelas ya? Ya, saya kasih satu lagi contoh. Ini. Skala utamanya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi skala utamanya adalah, kita tulis 5 mm. Skala noniusnya ini 45, 46, 47. Kita tulis skala nonius berarti 0,47 mm. Jadi hampir setengahnya ya, hampir setengah mili. Sehingga hasil pengukuran berdasarkan gambar ini adalah 5 mm ditambah 0,47 mm. Sehingga hasilnya adalah 5,47 mm. Itu contoh-contoh gambar bagaimana cara membaca skala pada micrometer group. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, selalu setia di channel saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.